Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabarnya? Baik, untuk hari ini saya akan menjelaskan mengenai konsep berpikir kritis yang harusnya saya jelaskan hari Senin. Berhubung hari Senin masih hari libur ya, sehingga saya menjelaskannya mundur menjadi hari Rabu. Semoga tidak mengurangi semangat untuk belajar ya. Jadi sebelum kita bahas apa itu berpikir kritis, kita perlu tahu dulu kenapa sih kita itu harus berpikir kritis sebagai seorang perawat ya. Jadi Anda tahu sendiri nanti ketika di lapangan banyak yang harus Anda lakukan atau kita harus bisa mengambil sebuah keputusan. Nah, sebuah keputusan ini agar nanti keputusannya baik untuk semua pihak, maka kita perlu membiasakan yang namanya berpikir kritis. Nah, sebenarnya apa sih berpikir kritis itu? Apa perbedaannya dengan berpikir biasa gitu ya? Kita nanti akan bahas satu persatu. Oke, apa saja yang perlu dipelajari pada pertemuan kali ini? Jadi diharapkan tujuan umumnya adalah mahasiswa mampu menjelaskan hubungan atau kaitan antara berpikir kritis dengan pemecahan masalah atau bisa disebut problem solving dan pengambilan keputusan. Dan untuk tujuan khususnya, diharapkan setelah mengikuti materi ini, mahasiswa mampu menyebutkan apa saja komponen berpikir kritis, kemudian bagaimana sih mahasiswa yang mampu untuk membangun kemampuan dalam berpikir kritis itu seperti apa, dan mahasiswa mampu berpikir kritis dalam mengambil keputusan, serta mahasiswa mampu memahami berpikir kritis dalam proses keperawatan. Karena nanti metodologi keperawatan itu kita akan membahas yang namanya proses keperawatan, jadi kita hubungkan antara berpikir kritis dengan proses keperawatan. Anda tentu sudah tahu sebelumnya ya proses keperawatan itu apa saja, meliputi 5 hal mulai dari pengkajian sampai evaluasi. Anda bisa lihat di situ, di setiap tahapnya perlu yang namanya berpikir kritis, perlu mengkritisi suatu fenomena, kemudian perlu berpikir kritis dalam mengambil diagnosa, kemudian menciptakan atau membuat intervensi, melakukan implementasi, hingga melakukan evaluasi terhadap tindakan yang sudah kita lakukan atau sudah dilakukan oleh perawat. Oke, langsung saja, tidak asing lagi ya berpikir. Apa sih itu berpikir? Karena sebagai makhluk yang berakal ya, kita pasti setiap saat berpikir, setiap hari berpikir. Jadi apa sih arti dari berpikir? Berpikir merupakan suatu aktivitas mental untuk dapat merumuskan pengertian, mensintesis, dan menarik kesimpulan. Nah, jadi berpikir itu adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh otak, nah, aktivitas mental untuk merumuskan pengertian dari suatu masalah, kemudian mensintesis serta menarik kesimpulan. Nah, berpikir ini merupakan suatu upaya untuk menemukan pemahaman atau pengertian yang diinginkan. Jadi misalnya kita melihat suatu fenomena sekarang ya, COVID misalnya. Kita pasti langsung berpikir apa sih itu COVID, kemudian bagaimana sih pencegahannya ini misalnya. Kalau kita kaitkan dengan yang namanya proses keperawatan atau metodologi keperawatan, kita berpikir untuk mendapatkan pemahaman apa sih pengkajian, kemudian bagaimana sih prosesnya, apa saja yang kita harus pelajari saat melakukan pengkajian. Tentunya kemarin sudah dibahas sedikit oleh Bu Tri ya, bagaimana cara melakukan pengkajian. Kemudian berpikir juga bisa dikatakan suatu bentuk manipulasi dan transformasi informasi ke dalam memori. Jadi informasi-informasi yang kita dapatkan dari luar, dari kita baca atau kita dapatkan dari orang lain, itu ditransformasi atau dimasukkan ke dalam memori sehingga nanti bisa dipikirkan, kemudian disintesis hingga bisa menarik satu kesimpulan yang baru.
Dan berpikir juga bisa dikatakan merupakan bagian yang selalu dilakukan otak untuk mengorganisasi informasi guna mencapai suatu tujuan atau mendapatkan jawaban dari masalah. Nah, jadi otak kita itu selalu akan melakukan kegiatan berpikir untuk mengorganisasikan yang namanya informasi. Dari sini kita bisa simpulkan ya bahwa aktivitas berpikir itu tahap-tahapnya adalah yang pertama ada masalah, ada fenomena, ada suatu hal yang harus ditelaah. Nah, dari hal ini nanti akan muncul atau akan ada informasi yang masuk ke otak dan otak akan melakukan aktivitas mental tadi atau biasa disebut dengan berpikir. Nah, dengan berpikir ini maka nanti akan ditemukanlah jawaban. Nah, kenapa hidup itu selalu berpikir? Karena memang di setiap kehidupan kita, setiap akan melakukan proses hidup ini, pasti masalah-masalah itu akan selalu datang ya. Ya, siapa sih hidupnya yang tidak ada masalah gitu ya. Jadi dari permasalahan-permasalahan inilah yang membuat kita bisa berpikir lebih tajam, lebih kritis, kemudian kita bisa memperoleh jawaban-jawaban yang baru, pengalaman yang baru, kemudian kita bisa mendapatkan ilmu baru. Jika nanti ada masalah yang sama, kita bisa mencoba untuk menerapkan hasil yang sudah kita peroleh sebelumnya. Dari hasil berpikir nanti ini akan muncullah yang namanya hasil jawaban positif atau negatif. Nah, dari pemikiran ini pun juga nanti akan berimbas atau akan dilanjutkan dengan yang namanya perilaku. Jadi, harus tepat dulu pola pikirnya sehingga nanti kita bisa menghasilkan jawaban atau hasil pikir yang positif. Nah, kemudian apa menurut Anda perbedaannya dengan critical thinking atau berpikir kritis? Nah, tentu kita bisa lihat kalau berpikir ya semua orang bisa berpikir gitu ya. Anak-anak yang bisa berpikir, tapi kan hanya sederhana. Tapi kalau berpikir secara kritis itu adalah bagaimana kita menciptakan solusi atau kita menciptakan jalan keluar yang sebelumnya tidak terpikirkan atau ke arah yang lebih sempurna. Jadi kalau berpikir itu hasilnya mungkin biasa-biasa aja, tapi kalau berpikir kritis itu hasilnya akan lebih sempurna, dianalisis secara tajam. Jadi ada masalah, kemudian dipikirkan sehingga ada solusi yang bisa menyelesaikan masalah dengan win-win solution ya, dengan cara bisa menyelesaikan semua masalah-masalahnya. Nah, bisa kita simpulkan ya, apa bedanya dengan berpikir? Kalau berpikir tadi hanya aktivitas biasa ya, aktivitas yang memasukkan informasi, kemudian menemukan jawaban. Tapi kalau berpikir kritis adalah suatu kegiatan menganalisis ide ke arah yang lebih spesifik, kemudian membedakannya secara tajam, memilih dan mengidentifikasi, serta mengkaji dan mengembangkan suatu ide ke arah yang lebih sempurna. Jadi kita pasti pernah disinggung gini ya, ayo berpikir kritis, kalau ada pasien seperti ini apa yang harus saya lakukan? Nah, untuk mengambil keputusan seperti ini, kita perlu yang namanya critical thinking ya, harus berpikir tajam, berpikir kritis. Apa sih harus saya perbuat jika saya menemukan pasien seperti ini? Jika saya hanya sendiri di pedalaman, tidak ada siapapun, dan ada pasien seperti ini, apa yang harus saya lakukan? Kemudian berpikir kritis juga bisa Anda lakukan saat kuliah ya. Misalnya Anda mengetahui atau mendapat informasi dari dosen A seperti ini, dosen B seperti ini. Loh, kenapa kok ini bertentangan? Nah, ini kalau kalian bisa berpikir kritis, maka kalian akan mencari jawaban.
Tidak sekedar menerima informasi, oh begitu ya, oh begitu, tapi Anda mencari jawaban sendiri. Kenapa sih kok saya belum merasa jawaban ini pas ya gitu. Jadi Anda akan mencari jawaban yang lain yang akan lebih Anda terima dengan nalar, Anda terima dengan oh ya, dengan lapang dada ya, oh ya benar seperti ini. Nah, karena setiap dosen nanti juga akan mempunyai karakteristik masing-masing ya. Jadi bisa saja Anda bertanya hal yang sama tapi jawabannya akan berbeda. Kalau Anda berpikir kritis, maka Anda akan mencari jawaban lain berdasarkan analisis dan informasi-informasi yang Anda kumpulkan. Nah, satu lagi yang penting dalam berpikir kritis adalah melibatkan evaluasi bukti. Jadi harus ada bukti. Oh, seperti ini loh harusnya kalau ada pasien dengan DM. Nah, itu harus berbasis bukti. Ini namanya berpikir kritis, tidak hanya ikut-ikutan, tidak hanya membaca sesuatu yang tidak bersumber ya. Sekarang kan banyak sekali hoax ya, berita-berita. Kalau kita tidak berpikir kritis, menelan mentah-mentah informasi, nah nanti kita akan menjadi bingung sendiri ya, akan menjadi istilahnya galau ya, seperti apa sih sebenarnya yang benar, informasi apa sih yang sebenarnya itu bisa dipercaya gitu ya. Jadi berpikir kritis tidak sekedar mencari jawaban masalah, tapi mengembangkan kemungkinan jawaban lain berdasarkan analisis dan informasi. Kenapa sih kita harus berpikir kritis? Nah, nanti kan Anda akan jadi perawat ya. Jadi perawat itu tadi sudah saya sampaikan di depan, harus bisa memiliki pemikiran yang kritis karena tujuan dari berpikir kritis adalah menguji suatu ide atau pendapat serta kepercayaan atau prinsip secara rasional. Jadi tujuannya adalah ide atau pendapat itu bisa diuji secara rasional. Kemudian yang kedua, membantu membuat kesimpulan dengan mempertimbangkan data dan fakta. Jadi kalau kita bisa berpikir kritis, kita bisa membuat kesimpulan berdasarkan data dan fakta yang ada, bukan hanya sekedar informasi yang belum bisa dipercaya. Nah, kemudian yang selanjutnya karakteristik berpikir kritis. Jadi ada beberapa atau ada macam-macam karakteristik berpikir kritis. Yang pertama adalah konseptualisasi. Apa itu konseptualisasi? Jadi konseptualisasi adalah proses intelektual membentuk suatu konsep. Nah, sedangkan konsep sendiri adalah fenomena atau pandangan mental tentang realitas, pikiran-pikiran tentang kejadian, objek, dan atribut serta sejenisnya. Jadi orang yang berkarakter, orang yang memiliki cara berpikir kritis, karakteristiknya adalah dia mampu memproses intelektual menjadi suatu konsep. Jadi ada informasi, ada teori, itu dia bentuk sebagai konsep. Nah, konsep itu sendiri adalah fenomena atau pandangan tentang realitas. Kemudian yang kedua, karakteristik berpikir kritis adalah rasional dan beralasan. Artinya, argumen yang diberikan, jawaban yang dia berikan dari proses berpikirnya itu selalu berdasarkan analisis dan mempunyai dasar kuat dari fakta fenomena yang nyata. Istilah yang keren saat ini adalah evidence based ya. Jadi kalau kita berbicara, kita memberikan argumen, orang yang berpikir kritis pasti dia akan memberikan argumen berdasarkan fakta, berdasarkan fenomena yang ada, dan juga analisis di lapangan seperti apa. Jadi tidak hanya argumen kosong, tapi berbobot ya, karena dia dianalisis dulu dan berdasarkan bukti yang nyata dan kuat. Yang ketiga, karakteristik pemikir kritis adalah reflektif. Artinya, seseorang pemikir kritis tidak menggunakan asumsi atau persepsi dalam berpikir atau mengambil keputusan. Jadi dia tidak hanya menurut saya, tidak hanya menurut pandangan saya, tapi dia itu reflektif, merefleksikan diri.
dia melihat dari fenomena yang ada seperti ini. Jadi tidak hanya sekedar asumsi atau persepsi, melainkan memang faktanya seperti itu. Memang sudah ada data yang mendukung keputusan itu benar untuk dibuat. Misalnya dalam pengkajian ya, nanti kan Anda tugasnya pengkajian ya. Anda melihat pasien merasa kelelahan, atau Anda melihat pasien diam saja di pojok tempat tidurnya ya. Orang yang berpikir kritis, dia akan mencari tahu, dia akan mengkaji, mengumpulkan data. Oh, ternyata ini adalah pasien pas operasi. Jadi mungkin dia diam karena kesakitan atau karena tidak boleh bergerak. Nah, itu dia lihat dulu data-datanya. Kemudian dia bertanya, dia mengumpulkan data langsung atau mengkaji pasien sehingga dia mendapatkan keputusan, mendapatkan hasil jawaban itu bukan dari persepsi pemikir dia sendiri, tapi memang dari data dan dari hasil pengkajian yang dia dapat dari pasien langsung. Contohnya seperti itu. Kemudian selanjutnya bagian dari suatu sikap. Nah, jadi karakteristik berpikir kritis bagian dari satu sikap, artinya pemahaman dari satu sikap yang harus diambil berpikir kritis akan selalu mengunci apakah sesuatu yang dihadapi itu lebih baik atau lebih buruk dibanding yang lain. Jadi kalau dia sudah atau kalau orang sudah memiliki jiwa berpikir kritis, dia akan menjadikan kegiatan berpikir kritis itu sebagian dari suatu sikap. Kalau sikap itu kan berarti sudah melekat ya, sudah mendarah daging istilahnya ya. Jadi setiap dia mengambil keputusan, dia akan selalu menguji. Dia akan melakukan riset atau melakukan coba-coba lah ya, trial and error ya. Kira-kira kalau saya mengambil tindakan ini itu baik atau buruk ya untuk saya dan orang lain. Nah, ini akan selalu dia lakukan setiap dia mengambil keputusan kalau dia sudah memiliki karakteristik sebagai orang yang berpikir kritis. Kemudian karakteristik selanjutnya adalah kemandirian berpikir. Nah, artinya orang ini akan melakukan pemahaman dari satu sikap yang harus diambil berpikir kritis, akan selalu menguji apakah satu itu lebih baik atau lebih buruk. Dia karena dia sudah menjadikannya dengan menjadikan sikap bagian dari sikapnya sehingga dia terbiasa untuk berpikir mandiri, tidak selalu minta pendapat orang lain terus ya, tapi nanti kalau ya boleh sih ya minta pendapat orang lain, tapi kan kita harus punya yang namanya prinsip dan kemandirian. Kalau kita terima semua jawaban dari orang lain ya kita sendiri yang bingung, kita terima nasihat dari berbagai orang, tapi kalau kita tidak mengolahnya secara mandiri ya kita akan kebingungan sendiri ya, karena pasti karena orang lain tidak begitu tahu masalah kita, jadi kadang ya menjawabnya berdasarkan dari pemikiran dia, berdasarkan dari pengalamannya sendiri. Selanjutnya, karakteristiknya adalah berpikir adil dan terbuka, artinya mencoba untuk berubah dari pemikiran yang salah dan kurang menguntungkan menjadi benar dan lebih baik. Nah, Anda bisa lihat ya, karakteristiknya bagus-bagus ya kalau berpikir kritis. Nah, jadi orang kalau mau berpikir kritis itu dia harus bisa terbuka. Kalau dia istilahnya orang yang tertutup, kemudian menang sendiri, merasa benar sendiri, dia nggak akan bisa mewujudkan yang namanya karakteristik berpikir kritis. Jadi orang yang berpikir kritis itu dia pasti terbuka, menerima nasihat orang, kemudian tapi tadi ya tidak menerima serang-mentah ya, menerima nasihat orang, dan dia sendiri juga meneliti diri, dia melakukan
introspeksi diri. Kira-kira yang saya lakukan ini sudah benar atau enggak ya? Kok kata ini salah ya? Apakah benar salah ya? Jadi dia akan berpikir dan mensintesis. Dia akan istilahnya dia akan menguji coba. Oh, ternyata memang yang saya lakukan ini salah. Berarti saya harus berubah dari yang pemikiran salah menjadi kurang benar ya. Kemudian selanjutnya pengambil keputusan. Ya, pengambilan keputusan artinya berpikir kritis digunakan untuk mengevaluasi suatu argumentasi dan kesimpulan, menciptakan suatu pemikiran baru dan alternatif solusi tindakan yang akan diambil. Nah, jadi bisa Anda lihat hubungan antara berpikir kritis dan pengambilan keputusan. Kalau sudah terbiasa dengan berpikir kritis, maka dia akan selalu mengevaluasi argumentasi atau kesimpulan sehingga nanti akan menciptakan satu hal yang baru, sehingga akan mengambil keputusan yang lebih baik, solusi tindakan yang lebih baik, terutama karena kita sebagai